Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang boleh memberkati kita di setiap paginya. Sebelum saudara melakukan setiap aktivitas kita seperti biasanya, mari kita mau luangkan waktu sebentar untuk kita mau diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini untuk mengawali Berkat Pagi, saya ingin bertanya kepada saudara dan saudara boleh merenungkan di tempat saudara masing-masing. Apakah saudara suka bernyanyi? Kemudian nyanyian apa yang biasanya saudara nyanyikan atau nyanyian favorit saudara? Dan apa tujuan saudara bernyanyi? Mengapa saudara bernyanyi? Nah, setelah merenungkan ini saudara, mungkin saudara mulai berpikir ya. Dan saya percaya setiap kita punya jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman kita masing-masing pastinya. Nah, ada yang mungkin menyukai lagu-lagu yang menceritakan tentang persahabatan, tentang percintaan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih sayang kepada orang tua, tentang diri sendiri, dan masih banyak lagi. Tapi hari ini kita mau belajar dari sejarah sebuah bangsa, sejarah mereka tentang kapan, mengapa, dan untuk apa mereka pada mulanya melantunkan sebuah nyanyian. Kita mau belajar dari sejarah bangsa Israel. Mari kita buka bersama dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama. Keluaran pasal 15, ayatnya yang pertama. Ini sebenarnya ayatnya cukup panjang, tapi kita baca ayat yang pertama saja. Nanti saudara boleh lanjutkan di rumah ayat selanjutnya. Dikatakan di sana dengan judul perikop nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam maut." Nyanyian Musa ini bersama-sama dengan bangsa Israel merupakan nyanyian tertua di dunia. Salah satu nyanyian tertua di dunia. Musa mengajak bangsa Israel untuk bernyanyi. Untuk siapa? Untuk Allah yang hari ini juga kita sembah. Untuk Tuhan Allah yang benar. Dan mengapa mereka bernyanyi? Kalau kita mengingat kembali ke belakang, kembali dengan sejarah bangsa Israel, di mana mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, dan mereka pada saat itu akan meninggalkan Mesir, mereka akan keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka dikejar, dan mereka menjadi sangat takut. Oleh sebab itu Musa sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu berdoa kepada Tuhan di tepi laut Tebrau supaya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pun menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel. Nah, inilah awal mula bangsa Israel menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Inilah awal mula bangsa Israel menyanyikan nyanyian kepada Tuhan dan dengan tujuan apa? Tujuan mengekspresikan rasa syukur mereka. Mengungkapkan rasa syukur mereka karena mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Karena mereka boleh diselamatkan oleh Allah yang benar. Umat Israel mengakui Tuhan Allah sebagai pahlawan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Setelah kejadian itu dalam sejarah bangsa Israel, musik kemudian memegang peranan penting dalam penyembahan, bahkan dalam perayaan-perayaan besar orang Israel selanjutnya. Dan kalau kita melihat di perjanjian lama, bangsa Israel seringkali menaikkan nyanyian saat mereka terbebas dari musuh, mereka boleh menang atas musuh mereka boleh lepas dari segala kecaman musuh mereka, dan sebagainya. Dan kalau kita melihat lagi dalam perjanjian lama, kita akan menemukan juga beberapa nyanyian. Seperti nyanyian tadi, nyanyian Musa, nyanyian Deborah juga ada, nyanyian Yunus juga ada, nyanyian Raja Salomo juga ada dalam kitab perjanjian lama. Nyanyian seringkali menjadi bentuk ekspresi. Salah satu bentuk ekspresi terima kasih bangsa Israel kepada Allah yang sudah memberi mereka kemenangan demi kemenangan. Nah,
Pertanyaannya, kalau bangsa Israel bernyanyi dengan tujuan pengagungan, dengan tujuan ucapan syukur kepada Tuhan, lalu kita kembali ke pertanyaan awal tadi, saudara. Kembali ke pertanyaan awal tadi, untuk apa kita bernyanyi? Lagu apa yang kita suka, mengapa kita bernyanyi, untuk apa kita bernyanyi, tujuannya apa, dan sebagainya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 63 ayatnya yang keempat, dikatakan di sana, sebab kasih setiamu, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Dan kalau kita lompat di Mazmur 71 ayatnya yang ke-8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu sepanjang hari saudara, memuliakan keagunganmu. Kita tahu bersama bahwa tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan berdiam di dalam kita. Karena kita adalah baitnya Tuhan. Amin. Kita adalah baitnya Tuhan. Karena itu mari kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kita kembalikan segala kemuliaan, segala kehormatan, keagungan hanya untuk Tuhan. Seperti apa saudara? Seperti dengan kita menggunakan mulut kita untuk bernyanyi. Karena bernyanyi merupakan salah satu ekspresi kasih, salah satu ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kalau kita lihat ya, kalau kita mengikuti juga dalam ibadah-ibadah biasanya yang kita lakukan menyanyi menjadi bagian yang cukup penting dalam ibadah-ibadah. Menyanyi erat kaitannya dengan ibadah, karena itulah bentuk ekspresi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu seringkali nyanyian selalu ada dalam ibadah, entah itu di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Selalu ada nyanyi-nyanyian, selalu ada puji-pujian, penghormatan, penyembahan kepada Tuhan. Karena itu mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kalau tadi pertanyaan di awal, lagu apa favorit kita, mengapa kita bernyanyi, tujuannya apa, saya percaya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu boleh menjawab setiap pertanyaan yang tadi saya sampaikan, dan kemudian mungkin menjadi perenungan dalam kehidupan kita semua. Mari kita mau gunakan seluruh tubuh kita, termasuk mulut kita. Selagi kita bisa bernyanyi, kita mau bernyanyi buat Tuhan, amin. Kita mau bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu mari bernyanyi untuk Tuhan, jangan berat lidah, jangan malas bernyanyi. Ekspresikan rasa terima kasih kita dengan nyanyian yang betul-betul dari hati kita, amin. Ayat terakhir dalam Mazmur 98 ayat 1 katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya kepada kita oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh kembali memberkati kita semua, boleh jadi perenungan buat kita, dan kita boleh memakai anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengar pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.